الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, yaitu nikmat yang paling besar, nikmat yang paling sempurna, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lain seperti nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju majelis ilmu. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak di antara kita yang ingin hadir di majelis ilmu, akan tapi karena banyak halangan, mungkin karena sakit, mungkin karena kesibukan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan hati kita, dimudahkan langkah kita, dan diberikan waktu sehat dan kesempatan sehingga kita bisa bermajlis di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga yaumul qiyamah kelak. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki niat kita. Kita ikhlaskan niat kita untuk hadir di majelis ilmu, karena dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang ikhlas, maka ibadah, amalan-amalan yang kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang sunnah-sunnah harian yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan ke waktul asri, bab waktu asar. Jadi di waktu asar ini sunnah-sunnah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa saja ibadah-ibadah yang dikerjakan Nabi di waktu asar, apa saja amalan-amalan yang dikerjakan Nabi di waktu asar, apa saja. Jadi sebelum kita beralih ke waktu asar, kita terlebih dahulu tahu tentang keutamaan waktu ba'da asar, keutamaan waktu setelah asar, khususnya di hari Jumat. Waktu yang mustajab di hari Jumat adalah salah satu waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari Jumat setelah asar itu adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaumul Jum'ati isnata asrata sa'atan. Dan pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari. La yujadu fiha abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyahu faltamisuha
akhira sa'atin ba'dal asri. Pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari. Di antara waktu itu adalah waktu yang tidak ada seseorang hamba muslim berdoa kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala illa atahu iyah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Faltamisuha akhira sa'ati ba'dal asri. Oleh karena itu carilah ia di akhir waktu setelah asar. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi di hari Jumat setelah asar itu adalah waktu yang mustajab. Jika ada seorang hamba, misalnya kita berdoa habis asar, habis sholat asar di hari Jumat, maka itu adalah waktu yang bagus, waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Faltamisuha, kata Nabi, carilah waktu itu akhir sa'atin ba'dal asri, di akhir waktu setelah asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga menjelaskan bahwa waktu yang mustajab adalah ba'da asar. Beliau berkata, qala al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, aksarul ahadisi fi sa'ati allati turja fiha ijabatud da'wah annaha ba'da salatil asri wa turja ba'da zawali syamsi, wa naqalahu anhu at-Tirmidzi. Kebanyakan hadis-hadis yang mengenai waktu yang diharapkan terkabulnya doa adalah ba'da asar dan setelah matahari bergeser, atau waktu sholat, atau setelah waktu sholat Jumat. Ini dikatakan oleh lihat fatwa soal wal jawab. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hadhihi sa'ah wa hadhihi sa'atu hiya akhiru sa'atin ba'dal asri yu'azzimuha jami'u ahlil malal. Waktu ini adalah akhir waktu asar dan diagungkan oleh semua orang yang beragama. Disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 384. Sekarang bagaimana maksud waktu ba'da asar tersebut? Jadi ini adalah penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Beliau berkata, faman arada ay yataharra waqtul ijabati ba'dal asri yaumal jum'ati falidzalika suwarun muta'addidatun minha. Jadi bagi orang yang ingin mencari waktu yang mustajab setelah asar di hari Jumat, maka ada beberapa cara. Jadi kalau kita ingin mencari waktu yang mustajab untuk berdoa di hari Jumat setelah asar, ada beberapa cara. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Cara yang pertama, ayyabqa ba'da salatil asri la yakhruju minal masjidi yad'u wa yata'akkadu dzalika minhu fi akhir sa'atin minal asri wa hadhihi a'lal manazili. Jadi caranya ketika kita mencari waktu setelah asar di hari Jumat, di waktu yang mustajabah untuk berdoa, waktu yang tepat. Salah satu caranya yang pertama adalah setelah kita selesai melakukan sholat asar,
kita tidak keluar dari masjid. Jadi habis sholat asar ini selesai salam kita duduk di masjid, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yahruju minal masjid yad'u, tidak keluar dari masjid. Jadi habis sholat dia berdiam diri, berzikir di dalam masjid, membaca Al-Quran, kemudian berdoa di situ. Itu adalah waktu yang mustajabah. Mana dia bilang? Kemudian yang kedua, jadi yang pertama setelah kita selesai sholat asar kita berdiam diri di masjid. Habis berdiam diri kita zikir, kita membaca Al-Quran. Kemudian di akhir waktu asar itu kita berdoa. Dan di situ adalah waktu yang paling utama. Wa hadhihi a'lal manazil. Ini adalah derajat yang paling tinggi. Itu kalau bagi kita yang punya waktu luang ya. Waktu santai atau tidak ada aktivitas, kesibukan, maka bisa kita gunakan di waktu asar itu, setelah sholat itu untuk berdiam diri di masjid dan memohon berdoa kepada Allah apapun yang kita minta. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa atahu, melainkan Allah akan mengabulkan permohonannya. Faltamisuha akhiri sa'atin ba'dal asr, maka carilah waktu itu setelah asar atau di akhir waktu asar. Wa kana Sa'id bin Jubair idza shallal asra lam yukallim ahadan hatta taghruba syams. Jadi sahabat Sa'id bin Jubair ini adalah salah seorang sahabat yang mulia. Beliau itu apabila setelah sholat asar, jadi Sa'id bin Jubair ini apabila sudah selesai melakukan sholat asar, setelah salam, lam yukallimu ahadan, beliau enggak berbincang-bincang sama sahabat-sahabat yang lain. Beliau enggak ke belakang atau kumpul-kumpul dengan sahabatnya lain. Beliau itu habis asar, beliau berdiam diri di masjid dan menyibukkan dirinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tenggelam matahari. Sampai apa? Sampai masuk waktu maghrib. Ini adalah kisahnya Sa'id bin Jubair apabila beliau habis melakukan atau selesai sholat asar, beliau tidak berbicara sama sahabat-sahabatnya lain atau berbicara sama orang-orang. Beliau fokus menyibukkan dirinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang maghrib atau sampai terbenamnya matahari. Jadi antara waktu setelah asar sampai masuk maghrib itu sekitar berapa jam? 1,5 jam atau 2 jam? Berarti Sa'id bin Jubair itu 2 jam berdoa di masjid. Berarti Sa'id bin Jubair 2 jam itu digunakan untuk apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid setelah asar. Luar biasa sahabat dulu ya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah untuk mendapatkan waktu yang mustajab untuk berdoa setelah asar di hari Jumat. Ayyazhaba ilal masjidi qabla al-maghribi bizamanin. Hendaklah dia pergi ke masjid sebelum maghrib. Mungkin 30 menit sebelum maghrib, 20 menit sebelum maghrib, 15 menit sebelum maghrib. Fayusalli tahiyatul masjid,
Kemudian dia pergi ke masjid sebelum maghrib. Setelah sampai masjid dia sholat tahiyatul masjid. Setelah salam, setelah selesai melakukan sholat tahiyatul masjid, wa yad'u ila akhir sa'atin minal asri. Kemudian dia berdoa di akhir waktu asar itu. Sampai apa? Sampai menjelang waktu maghrib. Wa hadhihi awsatul manazili. Ini adalah derajat yang paling tengah. Jadi sebelum maghrib kita berangkat ke masjid. Sebelum maghrib mungkin 20 menit sebelum maghrib, 30 menit sebelum maghrib. Sampai masjid kita sholat tahiyatul masjid. Habis sholat baru kita berdoa, memohon apa saja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu itu adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mungkin yang kedua ini lebih ringan mungkin ya. Istilahnya lebih gampang untuk diamalkan. Karena apa? Karena di sore hari kita sudah pulang dari pekerjaan, sudah selesai bekerja, atau mungkin sudah waktunya istirahat. Maka sebelum maghrib, mungkin 20 menit sebelum maghrib kita ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara yang terakhir, ayyajlisa fi majlisin fi baitihi aw ghairihi. Jadi di habis asar di hari Jumat dia duduk di rumahnya atau di tempat yang lain atau di suatu majlis hari Jumat setelah asar. Yada'u rabbahu ta'ala fi akhir sa'atin minal asri. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir waktu asar tersebut. Jadi tidak harus di masjid, mungkin sedang duduk di kamarnya dan duduk di rumahnya di akhir waktu asar, dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir waktu asar tersebut. Wa hadhihi adnal manazil, dan ini adalah derajat yang paling bawah. Jadi yang pertama, setelah sholat asar kita nggak keluar dari masjid, kita nggak berbincang-bincang, kita berdiam diri di masjid berdoa kepada Allah sampai akhir waktu asar. Kemudian yang kedua, kita berangkat ke masjid sebelum maghrib, mungkin 20 menit sebelum maghrib kita sholat tahiyatul masjid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan kita, hajat kita, sampai akhir waktu asar atau sampai tenggelamnya matahari. Kemudian yang ketiga, kita bisa berdoa di rumah, di tempat kita di akhir waktu asar. Ibnul Qayyim rahimahullah juga berkata, kana Tawus bin Kaisan idza shallal asru yaumal jum'ati istaqbalal qiblah. Jadi Tawus bin Kaisan ini apabila beliau selesai melakukan sholat asar di hari Jumat, istaqbalal qiblah, beliau menghadap kiblat. Tidak habis salam selesai beliau menghadap kiblat. Walam yukallimu ahadan, dia tidak berbincang-bincang sama orang-orang hatta tagrubas syamsi, sampai matahari tenggelam. Maksudnya sampai masuk waktu maghrib, disebutkan di dalam kitab Tarikh Al-Wasit. Hal ini juga bisa dilakukan oleh wanita di rumahnya, karena wanita sholat yang paling afdol di rumahnya. Hal ini juga bisa dilakukan oleh wanita di rumahnya setelah sholat asar,
Wanita berdoa, ibu-ibu berdoa dan berharap dimustajabkan doanya. Demikian juga buat orang yang terhalangi untuk sholat asar di masjid, seperti karena sakit, karena uzur-uzur yang syar'i. Jadi ibu-ibu juga bisa melakukan ini di rumahnya. Ketika sholat asar sendiri di rumahnya, habis sholat asar duduk-duduk sebentar, berzikir, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bagi orang yang tidak bisa pergi ke masjid karena sakit, uzur syar'i yang lainnya, maka dia bisa berdoa di rumahnya, di tempat dia sholat di akhir sampai di akhir waktu asar tersebut sampai menjelang maghrib. Ada pertanyaan? Tentang sholat asar? Hari Jumat itu ada 12 jam. Berarti jam itu sudah zaman Rasul sudah dihitung sedemikian rupa. 12 jam. Iya, jadi di zaman Nabi itu walaupun sekarang tidak secanggih zaman sekarang, zaman digital, di zaman Nabi itu lebih sebenarnya sudah lebih lebih paham dari kita. Jadi walaupun jam belum ada, waktu-waktu setiap waktu itu ada tanda-tandanya, seperti waktu duha dimulai kapan, berakhir kapan, terus waktu zuhur masuknya kapan, itu semua di dalam hadis-hadis disebutkan ada ciri-ciri dan tanda-tandanya. Terus juga di hari Jumat, doa, waktu berdoa yang mustajab bukan hanya setelah asar saja, tapi di hari Jumat itu juga waktu yang mustajab itu ketika azan, ketika muadzin mengumandangkan azan di hari Jumat. Jadi ketika imam naik ke mimbar, kemudian dikumandangkan azan, setelah azan selesai, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa sampai sholat selesai. Jadi ada dua ya, di hari Jumat itu setelah asar, di hari Jumat sampai menjelang waktu maghrib. Kemudian yang kedua, ketika imam naik mimbar, setelah azan dikomandangkan, itu adalah waktu mustajab untuk berdoa sampai sampai sholat selesai. Jadi khusus di hari Jumat. Berarti kalau kita berdoa pada saat khutbah, pada saat khutbah itu bisa berdoa ya? Ya, itu enggak gini. Jadi itu adalah waktu yang ditentukan bahwa ketika imam naik mimbar sampai sholat selesai adalah waktu yang mustajab. Dan salah satunya juga disebutkan di dalam kitab fikih ketika imam setelah khutbah pertama, ketika imam duduk antara khutbah pertama dan kedua, ketika imam duduk sejenak, itu juga waktu yang paling tepat dan mustajab untuk berdoa. Jadi bukan ketika khutbah kita berdoa jadi nggak dengar. Jadi kita nggak bisa dengar khotibnya
menyampaikan khutbah. Jadi ketika khutbah pertama selesai, ketika khotib duduk sebentar, itu waktu yang apa? Waktu yang mustajab untuk berdoa. Cuma singkat. Tapi kalau setelah asar, waktunya apa? Waktunya panjang. Jadi mohon apa saja bisa, karena waktunya apa? Waktunya panjang. Dan yang paling tepat adalah waktu di akhir waktu asar sebelum maghrib. Jam berapa Isya? 6:30. 6:30 pas. Sudah pas. Tepat. Misalnya jam 6:40. Baik, kita lanjut sedikit. Kita pindah ke kitab Khamisan waktul asri. Waktu asar. Jadi di waktu asar ini sunnah apa yang dikerjakan Nabi, amalan apa yang dikerjakan Nabi, ibadah-ibadah apa yang dikerjakan Nabi. Hal yusannu qabla al-asri syai'un minan nawafil? Apakah ada sunnah atau sholat sunnah sebelum sholat asar? Ada enggak sholat sunnah sebelum sholat asar? Sholat sunnah apa namanya? Sholat sunnah mutlak sebelum asar. Mutlak. Kalau sunnah rawatib enggak? Tidak ada. Hal yusannu qabla al-asri syai'un minan nawafil? Apakah ada sholat sunnah sebelum asar? Yang ada adalah sholat sunnah mutlak. Adapun sholat sunnah rawatib, wa taqaddamal kalam ala sunnani rawatibi wa bayanuha wa laysa qabla al-asri minha syai'un. Adapun tentang sunnah rawatib, dan sudah dijelaskan bab sebelumnya, tidak ada sholat sunnah rawatib sebelum asar. Dan ada sebuah hadis yang datang dari Imam Ahmad dan Abi Dawud dan At-Tirmizi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ini hadisnya hadis yang dhaif, bahkan juga disebutkan di dalam hadis mungkar, disebutkan oleh Abu Daud At-Tayalisi di dalam kitab Mungkarul Hadis. Jadi hadis ini nggak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Hadisnya dhaif sekali, bahkan mungkar. Annahu la yusannu sunnata muqayyadah qabla al-asri, bahwa tidak ada yang disunnahkan, yakni sunnah tertentu sebelum asar. Wa inna ma yabqal amru mutlaqan, akan tetapi yang ada adalah sunnah mutlak. Kemudian yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu asar adalah setelah waktu asar azkarus sabah wal masa, zikir sore hari, zikir pagi dan petang. Tapi ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, bab zikir pagi dan petang. Dulu kita sudah bahas ini
azkarus sabah wal masa sudah kita bahas, jadi tidak perlu kita ulang lagi. Ya, tidak perlu kita ulang lagi, sudah kita bahas zikir pagi dan petang. Kapan waktunya dimulai zikir pagi dan kapan selesainya, dan juga sama kapan mulai zikir sore dan kapan selesainya beserta dalil-dalilnya. Dan kita akan pindah ke sadisan, yang keenam adalah waktul maghrib. Waktu maghrib. Jadi kita tadi waktu asar sudah, kita akan pindah ke waktu maghrib. Fihi iddatu umur. Di dalam waktu maghrib itu terdapat beberapa perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah al-amrul awal. Perkara yang pertama yang harus diperhatikan di waktu maghrib, yang termasuk sunnah, adalah minas sunnati kafus sibyan awal al-maghrib. Termasuk sunnah itu mencegah anak-anak untuk keluar rumah, mencegah anak-anak untuk bermain-main ketika apa? Ketika masuk waktu maghrib. Jadi ketika masuk waktu maghrib, anak-anak yang main-main disuruh pulang, dipanggil, suruh pulang ke rumah. Kemudian yang kedua, al-amrus tsani, perkara yang kedua di waktu maghrib yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah minas sunnati iglaqul abwabi awalil maghrib wa dzakir ismallahi ta'ala. Jadi termasuk sunnah menutup pintu. Jadi waktu maghrib masuk, maka pintu-pintu yang dibuka ditutup, jendela-jendela yang kebuka ditutup. Ketika apa? Ketika masuk waktu maghrib, kemudian apa? Membaca bismillah. Jadi bukan hanya sekedar tutup-tutup saja ya, tapi apa? Sambil membaca bismillah, tutup semua pintu-pintu. Jendela yang kebuka juga ditutup dengan membaca bismillah. Wa fi fi'li hazaini al-adabain hibzun minasyayatin wal jin. Jadi kedua perkara ini, ya, ini menyuruh anak-anak untuk pulang ke rumah, tidak bermain di waktu maghrib, kemudian menutup pintu, menutup jendela dengan menyebut nama Allah, menyebut bismillah. Kedua adab ini adalah untuk menjaga dari apa? Dari syaitan dan jin. Fa fi kafi sibyan awwalu sa'atin minal maghribi hibzun lahum minasyayatin allati tantashiru zalikal waqt. Jadi ketika kita menyuruh anak-anak untuk masuk ke dalam rumah di saat waktu maghrib tiba, itu untuk menjaga mereka dari setan-setan dan jin-jin yang menyebar di waktu itu. Berarti apa? Di waktu maghrib masuk itu apa? Waktunya para setan dan jin-jin itu berkeliaran. Makanya anak-anak apa? Disuruh masuk ke rumah. Pintu-pintu juga ditutup, jendela juga ditutup, karena pada waktu itu tantasiru zalikal waqt. Para setan itu, para jin-jin itu menyebar pada waktu maghrib itu. Wa kadzalika fi iglaqil bab hadhihi sa'ah wa dzakara ismallahi ta'ala inda iglaqihi. Dan begitu pula ketika kita disuruh menutup pintu di jam ini dan menyebut nama Allah dengan membaca bismillah. Kenapa? Menjaga dari setan-setan dan jin-jin. Wa kam min sabiyyin wa baitin tamakkanatis sayatin minhu fi hadzal waqt wa ahluhu la yashkurun fama a'zama riayatul Islam di sibyanina wa libuyutina. Dan berapa banyak anak-anak dan rumah-rumah
Tamakkanatis syayatin, yang dihuni oleh setan-setan di waktu maghrib tersebut, dan penghuninya akan tapi mereka tidak merasakan. Jadi ketika kita nggak paham ilmunya, di waktu maghrib anak-anak kita keluyuran, pintu-pintu terbuka, jendela-jendela terbuka, maka itulah waktu setan menikmati rumah-rumah kita, masuk ke dalam rumah-rumah kita, dan kita tidak merasakannya. Dan ini adalah ajaran Islam yang paling agung untuk anak-anak kita dan untuk rumah-rumah kita. Kemudian hadisnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana janhul lail au amsaitum," apabila sudah datang waktu malam atau waktu maghrib, fakufu sibyanakum, maka suruhlah anak-anak kalian masuk. Jaga anak-anak kalian, jangan keluyuran. Fa inna syayatina tantasiru hina idzin, karena setan-setan pada waktu itu berseberangan, menyebar, berkeluyuran. Fa iza zahabat sa'atun minal laili fahulluhum, apabila malam sudah datang maka tutuplah pintu-pintu. Wa aglikul abwab, tutuplah pintu-pintu. Wazkurusmallah, dan bacalah bismillah. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan, karena setan itu tidak bisa membuka pintu yang tertutup, apalagi dibaca dengan bismillah, maka tidak bisa dibuka oleh syaitan. Wa junhul lail, makna junhul lail adalah ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenamnya matahari atau ketika masuk waktu maghrib. Kemudian di dalam riwayat yang lain, la tursilu fawasiyakum wasibyanakum idza ghabatis syamsi, janganlah kalian memberikan anak-anak kalian keluar keluyuran ketika matahari tenggelam atau terbenam atau masuk waktu maghrib, hatta tazhaba fahmatul isya, sampai masuk waktu isya. Fa inna syayatina tanbaisu iza ghabatis syamsu, karena setan-setan itu menyebar ketika matahari terbenam. Hatta tazhaba fahmatul isya, sampai hampir masuk waktu isya. Fa inna syaitana yantasir, karena setan-setan menyebar. Maksudnya adalah jinsus syaitan. Jadi setan-setan itu setan di waktu maghrib itu menyebar atau berkeliaran. Annahu yahabu ala sibyan zalikal waqt min idza'is syayatin. Jadi kita khawatir anak-anak kita diganggu oleh syaitan, likasratihim hina idzin, karena banyaknya syaitan yang berkeliaran di waktu maghrib. Wallahu a'lam, Allah yang lebih. Jadi waktu maghrib itu waktunya setan berkeliaran, banyaknya setan berkeliaran. Jadi kita khawatir anak-anak kita diganggu karena banyaknya setan berkeliaran di waktu maghrib. Matahari itu terbit
tanduk setan. Iya, terus Matahari, terbit dan tenggelam semula. di antara dua tanduk setan. Itu hadisnya berarti Pertanyaannya, hadisnya sahih apa dhaif ya? Allah a'lam. terus penjelasannya apa tentang Insya Allah kita jawab di pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain? Tanya bagus tadi. Insya Allah kita jawab. Untuk setan itu apa sih Pak? Apa makhluk? Terus di situ kan dikatakan biar tidak mengganggu jin atau setan. Apa oknumnya berbeda atau satu oknum? Yang saya baca dan sesuai pengetahuan ana, jadi setan itu adalah sifat. Setan adalah sifatnya yang kufur. Ya, setan adalah sifatnya yang kufur, yang kafir. Adapun jin itu sama dengan kita. Ada yang jin muslim dan ada yang jin kafir. Kalau jin kafir itu yang dinamakan setan tadi adalah termasuk jin kafir. Kalau manusia kafir? Kalau manusia kafir setan? Iya, karena sifatnya itu. Makanya kita disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi ada jin golongan setan dan juga ada manusia dari golongan setan karena sifatnya sama seperti apa? Sama seperti perbuatan setan. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada kita tutup. terus ini sebenarnya ini innama syaitona yabidu min qoyasimihi. Itu yang dimaksud itu sifat atau makhluknya? Sungguhnya setan apa? Bersemayam di qoyasim. Di hidung. Ya, sini lah. Sesungguhnya setan itu bersemayam di sini. Nah, itu kan saya pernah baca. Oh iya, itu betul itu. Jadi Ini hadis itu juga disebutkan di dalam kitab bab wudu. Jadi ketika kita berwudu atau bertamat-mat atau istinsar, ketika kita berwudu menghirup air ke dalam hidung, itu juga salah satu fungsinya mencegah karena setan bersemayam di sini untuk mengusir setan. Jadi ketika kita disunahkan untuk menghirup atau istinsar, menghirup air wudu ke hidung, kemudian kita keluarkan, itu adalah membersihkan hidung-hidung dari setan. Itu salah satu hikmahnya istinsar itu. Itu juga disebutkan hadis itu. Makhluk betul. Jadi setan bisa jin itu bisa kecil bisa besar. Iya betul. Maksudnya itu. Kalau jin Pernah lihat Pak? Pernah lihat ya? Tapi kan ada hadis bahwa jin itu ada di pembuluh darah juga. Iya, lewat darah Mas, lewat darah. Berapa ukurannya dulu kalau di pembuluh darah? Allahu a'lam bishawab. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.